Hakim-Hakim 18. Bobroknya kehidupan rohani orang Israel pada waktu itu ternyata masih terus berlanjut. Jika berhala-berhala yang sebelumnya dibuat oleh keluarga Mika itu berada di kediaman Mika, sekarang berhala itu malah dikisahkan direbut dan dipelihara oleh suku Dan yang kala itu menduduki Lais dalam upaya mencari tanah tempat tinggal. Kisah ini seakan semakin menegaskan betapa rusaknya kehidupan rohani bangsa Israel pada waktu itu. Dan lagi-lagi sebabnya adalah sama, yaitu karena tidak adanya pemimpin yang mampu memberikan arahan rohani kepada bangsanya. Fakta ini seolah menegaskan betapa pentingnya seorang pemimpin rohani. Betapa tidak, bukankah sebenarnya mereka adalah orang-orang yang melihat sendiri penyertaan dan mujizat Tuhan ketika memasuki negeri Kanaan? Tapi toh mereka tetap bertindak aneh seperti itu. Ya, ketika tidak ada pemimpin, sekalipun telah melihat mujizat dan penyertaan Allah, mereka pun akhirnya terserak dan bertindak menurut keinginan mereka sendiri. Firman Tuhan, seperti yang telah dikatakan dalam renungan kemarin, sangat penting dalam hidup kita. Meski demikian, kita tidak bisa mengesampingkan dua faktor lain yang juga sangat penting dalam menentukan sikap dan hidup rohani kita. Yang pertama adalah pemimpin rohani. Ia adalah gembala gereja di mana kita bergereja, atau mungkin pendeta, atau mungkin kakak rohani. Bagaimanapun kita membutuhkan mereka untuk mengarahkan kita. Kedewasaan iman mereka sangat kita perlukan agar kita senantiasa dapat terus bertumbuh dalam pengenalan kita tentang Dia. Dan tentu saja, pemimpin yang paling utama dalam seluruh kehidupan adalah Allah sendiri. Dialah gembala agung bagi gereja Tuhan, bagi umatnya. Kita dibentuk oleh lingkungan. Kita bisa saja sudah memiliki firman sebagai panduan dan pembimbing rohani sebagai pengarah. Tetapi tidak bisa disangkal bahwa tingkah laku dan pola pikir kita pada akhirnya juga akan dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi, jangan pernah sekali-kali menjauhkan diri dari persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Apalagi menjauhkan diri dari Tuhan dan firman-Nya. Kita harus menjaga otoritas Tuhan dalam hidup kita. Jadikan Dia pemimpin yang utama dalam hidup kita. Dan izinkan juga pemimpin rohani untuk mengarahkan kita, supaya kita fokus kepada Sang Pemimpin Agung, yaitu Allah yang kita sembah. Pemimpin rohani dan saudara seiman, merekalah pemandu kita untuk kita tetap berjalan di jalan yang benar. Dan Yesus pun gembala agung kita yang akan membawa kita di dalam jalan kebenarannya sampai menuju ke sorga. Puji Tuhan.